Pemirsa, sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya, Indonesia dihuni berbagai macam suku yang menetap di segala pelosok Nusantara. Kearifan lokal serta adat istiadatnya menjaga kelestarian alam Indonesia hingga mampu terjaga dengan baik dan bersinergi dengan alam. Nama Baduy, salah satu di antara banyaknya suku yang ada di Indonesia. Dan untuk membahas seputar suku Baduy, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan sudah bersama kita pada petang ini ada Kang Uten Sutendi, seorang budayawan. Selamat sore Kang Uten. Selamat sore Bu Tasya. Iya, dan sudah ada juga Mbak Rida Nur yang merupakan Pemret Prabu 21. Selamat sore Mbak Rida. Iya, selamat sore. Serta ada juga Mbak Sutio Afianti Sada yang merupakan Presiden Komisaris Penerbit Prabu 21. Selamat sore Mbak Afi. Ya, ini langsung saja saya ke Kang Uten terlebih dahulu. Kang Uten ini menulis novel dengan latar belakang suku Baduy. Nah, ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan Kang Uten ingin menuliskan mengenai suku Baduy ini? Iya, ini beberapa buku yang saya tulis ya, diantaranya novel ini. Nah, di dalam novel ini saya ingin menjelaskan bahwa suku Baduy itu suku yang memiliki nilai-nilai luhur yang perlu diketahui dan dipelajari nilai-nilai luhurnya oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga oleh kaum muda. Karena itu saya ekspresikan nilai-nilai luhur yang tercantum di dalam ajaran-ajaran dan kehidupan budaya orang Baduy itu dalam bentuk novel, supaya mudah dipahami oleh masyarakat dan juga bisa dipelajari oleh kaum muda, terutama kaum milenial. Ini apa saja yang ada? Mungkin bisa diceritakan sedikit saja mengenai apa yang Kang Uten sampaikan di dalam novel tersebut. Nah, di dalam novel itu bercerita tentang kondisi masyarakat Baduy hari ini yang sedang mengalami kegalauan, kegelisahan karena ada benturan dan gangguan dari kaum modern ya, atau masyarakat yang ingin mengganggu lingkungan hidup di sana karena kepentingan ekonomi. Di sana ada banyak sekali tambang yang bisa digali dan itu menjadi incaran para investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Nah, saya menggambarkan kondisi itu dalam bentuk cerita yang dikemas dalam sebuah romantisme percintaan agar bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, di dalam buku itu digambarkan juga sekaligus benturan kultural antara masyarakat modern dengan masyarakat Baduy yang bertahan dengan nilai-nilai luhur. Sementara masyarakat modern yang diwakili oleh seorang tokoh yang namanya Suten itu selain dia mencintai Baduy dalam pengertian suku dan masyarakatnya, tetapi juga dia tertarik dengan wanita Baduy yang memang rata-rata punya kecantikan alami. Kira-kira begitu. Kang Uten, ini kalau kita tahu sebenarnya banyak sekali suku-suku di Indonesia yang seperti Kang Uten gambarkan tadi memang memiliki nilai-nilai luhur juga. Tetapi kenapa harus Baduy? Saya pernah ikut sebuah simposium diundang oleh Kementerian Dalam Negeri. Di sana disebutkan ada 1.000 lebih kearifan lokal di Indonesia atau komunitas kearifan lokal Indonesia. Tetapi dari 1.000 itu hanya satu yang memiliki kesempurnaan sistem kehidupan. Artinya Baduy itu lebih sempurna dari suku-suku yang lain karena memiliki kesempurnaan sistem nilai. Ada sistem budayanya, ada sistem politiknya, ada sistem sosialnya, ada sistem ekonominya yang sesungguhnya itu sangat penting diadop oleh masyarakat modern untuk membangun keseimbangan kehidupan. Dan semua sistem-sistem nilai yang ada di Baduy itu sifatnya sangat substansial, artinya sangat inti yang dibutuhkan oleh umat manusia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya agama tertentu, tapi juga oleh umat manusia di seluruh jagat raya ini. Ini tentunya untuk menuliskan novel ini, Kang Uten harus survei terlebih dahulu, kemudian juga harus mengobservasi bagaimana kehidupan di sana, dan juga supaya lebih menjiwai. Ini Kang Uten, apa juga ikut tinggal di sana juga?
Ya, saya lama sekali melakukan observasi. Kalau totalitas dihitung dari seluruh perjalanan saya selama bergaul dengan orang Baduy itu hampir 17 tahun. Ini adalah waktu yang relatif sedikit sebetulnya dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain seperti Don Hasman, kemudian Ibu Yeni itu yang sampai 35 tahun untuk mengetahui secara lebih substansial makna kehidupan kearifan orang Baduy sana. Saya baru 17 tahun dan menghasilkan beberapa buku, diantaranya buku novel ini. Kenapa harus lama dan kenapa begitu lama? Karena memang di Baduy itu tidak ada referensi buku. Tidak ada data yang bisa kita pelajari secara dalam bentuk literasi, karena semua dalam bentuk lisan. Dan semakin kita menggali masyarakat Baduy, semakin lama, semakin dalam, dan semakin tak berujung. Ibaratnya kalau kita belajar tentang ilmu-ilmu yang ada di Baduy itu, seperti menggali sumur tanpa dasar. Semakin kita mendalam, semakin jauh, semakin banyak airnya. Kira-kira gitu. Ini saya mau ke Mbak Afi dulu, ini sebagai Praskom dari Prabu 21, Mbak Afi, dan juga ya, Mbak Afi ini sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Afi itu ingin menerbitkan novel karya Kang Uten? Selamat sore Mbak Afi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Afi. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih buat itu waktunya ya. Sebenarnya saya berpikir begini. Alangkah baiknya menerbitkan buku-buku yang memang sudah banyak orang yang melupakan gitu, terutama seperti tradisi di zaman dulu ketika nenek moyang kita ini kan Baduy itu sudah terlupakan ya kelihatannya seperti itu. Mbak Afi, mohon maaf sebentar, saya potong sebentar Mbak Afi, mungkin ada 2 gawai ya yang digunakan ya Mbak Afi ya? Suka menulis. Mbak Afi, bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo? Iya Mbak Afi, boleh, mohon maaf saya potong sebentar, ini Mbak Afi ada 2 gawai yang digunakan ya? Di mana? Apa menggunakan 2 gawai, karena suaranya ini ada menjadi double. Mungkin bisa dimatikan audio salah satu gawainya Mbak Afi. Oke, baik, silakan diteruskan Mbak Afi. Apa yang membuat Mbak Afi tertarik untuk menerbitkan novel dari Kang Uten ini? Sebetulnya saya kurang mengerti ya untuk tentang cerita suku Baduy gitu. Dan selama ini penerbitan ini ketika saya ingin membuat tulisan berbulan lamanya, sangat sulit bagi saya untuk menerbitkan. Begitu banyak birokrasi dari penerbit-penerbit yang pernah saya tidak diterbitkan. Sehingga ketika saya ada di kota, saya terinspirasi di mana beberapa Mbak Afi, Mbak Afi, mohon maaf, ini saya potong kembali karena suaranya terputus-putus ini. Apa mungkin koneksinya masih kurang baik? Iya. Iya, Mbak Afi, mungkin bisa diperbaiki koneksinya. Untuk itu saya ke Kang Uten dulu sebentar. Ini Kang Uten. Baik ya. Iya, Kang Uten, ini kalau untuk menuliskan mengenai suku Baduy selama 17 tahun ini, apa saja tantangan-tantangannya? Ya, sebelumnya memang ada mitos-mitos ya yang sedikit mengganggu kita, seolah-olah Baduy itu suku yang terlarang dikunjungi, Baduy itu suku yang mistik dan seterusnya. Yeah. Dan di awal memang kita ada rasa-rasa seperti itu ya, ada rasa khawatir atau ketakutan tertentu, tetapi sebetulnya Baduy itu seperti kita, masyarakat biasa yang mudah diajak bergaul, mudah diajak bicara, dan sangat familiar dengan siapapun yang datang di sana. Dan
mitos-mitos mistik, mitos-mitos yang sifatnya unlogik itu menurut saya sebetulnya tidak ada ya. Jadi karena itu saya sebetulnya tidak mengalami banyak tantangan apapun selama menulis buku itu, bahkan saya menjadi seperti bagian dari keluarga mereka ya, diterima di sana dengan baik, diajak ke ke hutan, diajak ke rumah, diajak makan bareng dan seterusnya, dan saya menikmati itu dengan kesungguhan hati. Bahkan ada tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh orang lain, saya diberi kesempatan untuk masuk ke wilayah-wilayah yang kelihatan agak sakral ya. Saya kira itu karena memang tergantung niat kita, motif kita untuk menulis buku itu, bukan karena semata-mata komersial atau tetapi saya melihat bahwa Baduy itu memang perlu disosialisasikan value-nya ya, bukan ditonton, tetapi nilai-nilainya perlu disosialisasikan kepada masyarakat dunia luar agar kehidupan di masyarakat modern ini mendapatkan semacam energi baru atau semacam vitamin kehidupan baru agar lebih seimbang di dalam kehidupan modern yang kita lihat belakangan ini makin sedikit kacau